Ya, silakan kelompok 1 untuk mulai. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang, ada yang saya bantu? Begini Pak, saya dari petugas kebersihan. Maksudnya apa ya? Saya ngomong apa lagi sih Rio? Oh, mau nyemprot demam berdarah ya? Susah. Tukeran aja deh, sayangnya di Pak Lurahnya. Oke, selamat siang Pak Lurah. Selamat siang, ada apa? Galak amat sih. Iya, mentang-mentang jadi Pak Lurah. Iya deh, kalau begitu saya akan jadi lurah yang baik. Ayo Rio, kita ulang. Selamat siang Pak Lurah. Oh, Pak Anton ya, dari petugas kebersihan itu kan? Iya Pak, mau ngomong apa lagi ya? Pak Lurah sudah tahu sih. Ya sudah cukup. Kelompok 1 sudah cukup. Sekarang kita lanjutkan latihan bermain peran dengan kelompok yang kedua. Ya, silakan. Kelompok 2. Nisa, Windy dengan Rama. Ya. Silakan, langsung saja menampilkan. Maaf Pak, kelompok kami belum siap. Belum siap? Kenapa belum siap? Kami belum menyusun dialog, Pak, karena kemarin Nisa tidak datang. Loh, Nisa, kamu kalau tidak datang, bisa kan kamu menulis surat dulu, atau kamu bisa menelpon dulu. Baik, Pak, maafkan saya. Ya, udah, sekarang kalian kembali ke tempat. Baiklah, ini tugas kalian di rumah. Coba kalian melakukan latihan main peran. Tema main peran boleh apa saja. Misalnya kalian berdialog dengan Bapak Guru, berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah, atau kalian berdialog dengan Bapak Lurah atau dengan Bapak Camat. Terserah kalian. Tapi yang perlu kalian ingat, dialognya itu harus ditulis terlebih dahulu. Dan bentuknya boleh dialog secara langsung maupun tidak langsung. Erik, kamu saja yang membuat dialognya ya? Saya paling tidak bisa kalau disuruh mengarang. Loh, memangnya kenapa, Rik? Kalian kan sudah tahu, nilai bahasa saya jelek. Rasanya otak ini tumpul kalau disuruh mengarang. Erik, kamu ini orang Indonesia. Masa bahasa sendiri tidak bisa? Bahasa apa yang kamu bisa? Iya nih. Tapi kan kita tidak disuruh mengarang, hanya disuruh bermain peran. Betul, tapi peran apa dong yang kita mainkan nanti? Kan tadi Pak Guru sudah bilang, sebelum kita memainkan peran, kita harus membuat ceritanya dulu. Oh iya ya. Betul juga kamu, Rik. Ternyata kamu pintar juga. Cuma belaga bodoh saja. Lantas, apa ya kira-kira? Rik, kamu punya ide apa tidak? Saya sudah bilang, saya nggak tahu. Ya sudah lah kalau begitu. Dek, punya koin, Dek? Saya cuma punya 1 koin, Pak. Ini Pak, kebetulan saya punya 2. Oh ya, makasih ya. Pak, tapi kan uang Bapak masih ada sisa 200 rupiah lagi pada kami ya. Iya, buat jajan adik aja deh. Terima kasih ya. Ya, makasih kembali. Baik sekali ya orang itu. Lumayan kan kalau kita bagi-bagi. Itu namanya Rizky. Aku dapat ide sekarang. Apa idemu? Ya, ide untuk tugas kita besok. Aku tahu, pasti tentang Rizky yang tiba-tiba itu kan? Bukan itu. Yang dari Bapak tadi. Oh, itu baru ide yang bagus. Saya setuju. Kita menggunakan dialog secara tidak langsung. Kalau saya sih terserah kalian deh. Tapi yang saya belum mengerti adalah apa yang dimaksud dengan dialog tak langsung itu. Kamu ini gimana sih, Rik? Dialog tidak langsung itu kan artinya suatu dialog yang tidak harus berhadapan langsung. Misalnya melalui media, yang seperti menggunakan telepon. Terus gimana lagi nih? Coba Ren, sudah sampai di mana tadi? Coba kamu ulangi lagi. Ya, ini ceritanya kita kan mau menelpon kepada Pak Guru. Percakapannya begini. Halo, ini Pak Guru. Selamat siang, Pak. Terus apa lagi nih? Apa dong tujuan kita menelpon Pak Guru? Betul, saya pikir sulit bagi kita membuat dialog karena tidak tahu tujuannya.
Iya. Jadi apa dong tujuan kita menelpon Pak Guru? Kita beri kabar bahwa kita tidak masuk sekolah. Itu mah tidak sopan. Masa tidak masuk sekolah memberi kabar lewat telepon? Kalau begitu, kita tanyakan soal ulangannya deh. Hah? Soal ulangan? Rasanya tidak enak menanyakan soal ulangan melalui telepon. Kalau begitu, terserah kalian deh. Jangan begitu dong, Rik. Ide kamu itu bagus. Tapi saya pikir tidak enak menanyakan soal ulangan lewat telepon. Tapi bagaimana kalau kita menanyakan apakah besok kita jadi ulangan bahasa Indonesia? Bagaimana? Kalau begitu juga boleh, Rio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Oh ya Kak, kenalkan, ini teman-teman sekolah Reni. Ini Ricky dan ini Rio. Rupanya kalian sedang belajar bersama. Betul, Kak. Kami sedang diskusi mengarang percakapan melalui telepon, Kak. Bagus, bagus sekali. Silakan dilanjutkan. Tapi Kak, bantu kami dulu dong. Loh, kakaknya kok disuruh bantu? Apa yang harus bantu? Begini Kak, bagaimana cara membuat dialog di telepon? Untuk apa maksudnya? Ini Kak, kami dapat tugas dari Pak Guru untuk bermain peran. Untuk bermain peran itu kan harus punya cerita dulu, Kak. Nah, cerita yang kami pilih adalah berbicara melalui telepon. Oh, begitu. Terus, apa kesulitan kalian? Begini, Kak. Bagaimana sih cara menyusun dialog dengan baik? Iya, Kak, yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, kalian benar-benar hebat. Sebenarnya dalam menyusun dialog itu cukup sederhana. Kalian hanya perlu memperhatikan hal-hal terpenting dalam dialog. Hal-hal terpenting tersebut antara lain siapa berbicara dengan siapa, dalam situasi apa, untuk tujuan apa pembicaraan tersebut, dan media apa yang digunakan. Bagaimana tadi Kak? Yang pertama yang harus kita perhatikan ialah siapa yang berbicara dengan siapa. Itu maksudnya bagaimana Kak? Pertanyaan yang bagus. Maksud perkataan kakak bahwa dalam menyusun dialog, kalian harus memperhatikan siapa pelaku dialog tersebut. Apakah anak-anak, orang dewasa, atau remaja, atau bahkan guru, murid, kepala sekolah, camat, atau lurah. Oh, begitu ya, Kak. Tentu cara berbicara anak-anak berbeda dengan dewasa. Atau murid dengan gurunya ya, Kak. Betul sekali. Demikian pula guru dengan kepala sekolah. Terus gimana lagi, Kak? Ya, tentu saja. Dalam berbicara, kalian harus memperhatikan sopan santun. Karena itu bukan hal utama. Dan kalian perlu ingat bahwa berbicara kepada guru berbeda dengan cara berbicara kepada teman. Kalau begitu, berbicara melalui telepon sama juga dengan berbicara langsung dong, Kak. Ya, betul sekali. Bedanya adalah penggunaan telepon sebagai medianya. Artinya, sopan santun tetap harus diperhatikan walaupun kalian hanya berbicara jarak jauh. Kalau begitu, dialog kita ini kita beri judul berbicara jarak jauh. Boleh juga kamu, Rik. Jadi, walaupun sama dengan percakapan biasa, tapi ada hal-hal tertentu yang harus kalian perhatikan dalam menggunakan telepon. Mula-mula kita harus mengenal jenis telepon yang kita gunakan. Apakah telepon yang biasa ada di rumah, telepon umum, atau telepon genggam? Ya, halo. Oh ya, Pak Bodong. Ya, saya pesan kambing tuh 20. Kalau kita menggunakan telepon umum, biasanya ada beberapa jenis telepon. Misalnya telepon koin atau telepon kartu. Halo. Halo, Mas Dharma nggak dipanggil Ibu? Oh ya, sebentar Bu ya. Ya. Dalam kalangan tertentu, seperti ABRI, Satpam, atau Arari, mereka biasanya memakai media sejenis yang menggunakan frekuensi radio
dalam bentuk handy talkie atau HT. Sebelum mengangkat gagang telepon, kita harus tahu dulu nomor telepon yang akan kita hubungi. Selanjutnya, angkatlah gagang telepon dan dengarkan nada sambung. Tekanlah nomor telepon secara berurutan. Apabila terdengar nada sibuk, letakkan kembali gagang telepon. Tunggulah sebentar, kemudian coba lagi. Setelah hubungan telepon diterima, ucapkanlah salam dengan sapaan yang baik. Jangan lupa perkenalkan diri dan sebutkan siapa orang yang dituju. Halo, selamat siang Bu. Selamat siang. Bisa saya bicara dengan Ana? Ini dari Reni, teman sekolahnya. Ana tidak ada di rumah. Sedang les. Ada pesan? Bicaralah dengan jelas, singkat, dan lugas, agar mudah dimengerti oleh lawan bicara. Gunakan waktu seefisien mungkin. Jangan terlalu lama, agar biaya telepon tidak mahal. Dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menelepon. Ucapkanlah terima kasih setelah selesai berbicara. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Nah, saya punya satu usul. Bagaimana kalau kita masing-masing membuat satu buah dialog? Bagaimana? Boleh juga yuk. Nah, dialog dengan Pak Guru, biar saya yang buat. Kamu curang, Rio. Itu kan tadi sudah kita bahas. Cari yang lain deh. Baik, kalau begitu, saya yang membuat dialog dengan Pak Camat. Maksudnya Pak Lurah dengan Pak Camat. Kamu apa? Saya petugas kebersihan dan Pak Lurah. Kamu, Ren? Ya sudah, saya ini saja berdialog dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya punya usul. Usul apa lagi sih? Maksud saya, bila kita ingin membuat dialog percakapan melalui telepon, bagaimana kalau kita melihat orang menelpon? Bagaimana? Ya, itu usul yang bagus kok, Rio. Menurut saya, supaya kita menghayati peran, kita kan juga perlu mempraktekkan untuk menelpon. Bukan hanya melihatnya saja, kan? Betul juga usul kalian. Ayo. Menurut kakak begitu. Selain kalian melihat, kalian juga harus mempraktekkan dong. Halo, bisa dengan Pak Budi? Pak Budi tidak ada. Ini dari siapa? Gak ada. Saya mau bicara dengan Pak Budi. Sampaikan sama Pak Budi bahwa saya akan datang ke kantornya hari ini. Maaf Pak, saya. Gini aja deh. Sebenarnya saya mau membicarakan perihal kerjasama yang sudah saya sepakati sama Pak Budi itu. Saya mau tanya prospeknya bagaimana. Maaf Pak, saya lagi banyak kerjaan. Kalau begitu sampaikan dari Kusno. Ini dari Kusno. Iya, Kusno nama saya. Oke. Ayo teman-teman, kita jalan lagi. Loh, bukannya kita ingin melihat orang lagi menelpon? Alah, lagi pula siapa sih yang mau kita telepon? Kamu Rik ada-ada aja. Bagaimana menurut kamu tentang orang yang tadi, Rio? Menurut saya orang itu kasar dan kurang sopan dalam menelpon. Saya melihat beberapa kesalahan cara orang tadi menelpon. Maksud saya bukan membicarakan kejelekan orang, tapi supaya kita belajar. Ya, agar tidak melakukan hal yang serupa. Betul kamu, Ren. Coba teruskan lagi. Begini. Kesalahan cara orang tadi menelpon adalah pertama, dia tidak memperkenalkan diri dulu. Kedua, dia bicara kasar. Dan ketiga, dia tidak mengucapkan terima kasih pada saat akan menutup telepon. Setuju, Ren. Lalu, rencana kita selanjutnya apa? Ya, seperti kesepakatan kita kemarin, bahwa kita masing-masing membuat satu buah dialog, dan besok baru kita berkumpul lagi di rumah Reni. Bagaimana? Oke. Ya udah, kalau begitu sampai ketemu besok ya. Ya, yuk.
Gak apa-apa ya telepon mainan. Habis gak pernah dipakai sih. Nih satu lagi. Telepon gak ada kabelnya. Udah yuk kita mulai latihan. Boleh bawa naskah dong? Boleh. Halo, selamat siang. Selamat Bisa siang. bicara dengan Pak Lurah? Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Ini Pak, saya Jaka dari petugas kebersihan Pemda. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Pak Jaka? Begini Pak, saya mendapat tugas untuk... Tugas apa ya? Aduh, tugas apa sih? Rick, kamu belum hafal juga. Coba lihat naskah kamu. Tapi kamu bagus kok, Rick. Sudah mulai agak lancar. Teruskan sedikit lagi, Rick. Lihat naskah kamu, aku juga melihat naskah nih. Baik, begini Pak Lurah. Saya mendapat tugas untuk menyemprot demam berdarah di wilayah Bapak. Jadi, kapan saya bisa mulai? Baik Pak Jaka, 2 hari lagi juga boleh. Besok segera saya umumkan kepada masyarakat agar bersiap-siap. Kalau begitu, terima kasih Pak. Sampai ketemu besok. Selamat siang. Terima kasih kembali Pak Jaka. Selamat siang. Wah, bagus sekali. Kamu sudah seperti lurah beneran, yuk. Kamu Ren. Lalu, menurut kamu bagaimana Ren? Menurut saya sih, mendingan kita duduk dulu. Ayo. Ya. Begini, seingat saya, menurut Pak Guru, ada beberapa langkah-langkah bermain peran. Pertama, baca lagi naskah dengan baik, kalau perlu berulang-ulang, agar kita memahami betul isi ceritanya. Kedua, analisis setiap tokoh dan karakternya, serta hubungan masing-masing tokoh. Dan ketiga, hafalkan dialog di luar kepala. Paham dengan yang kedua, apa tadi ya? Menganalisis setiap tokoh dan karakternya itu, maksudnya gimana sih? Saya mengerti. Maksudnya, sebelum kita memainkan peran Pak Lurah, kita harus tahu bagaimana cara Pak Lurah berbicara. Pak Lurah itu kalau berbicara kan tegas dan berwibawa. Tapi kita juga harus tahu dengan siapa tokoh itu berbicara. Gaya Pak Lurah akan berbeda ketika berbicara dengan stafnya dan ketika berbicara dengan Pak Camat. Wah, kebetulan nih Ren. Dialog kita selanjutnya adalah percakapan Pak Lurah dengan Pak Camat. Lalu siapa yang akan jadi camat? Ya kamu dong Ren. Kamu? Masa camat perempuan? Ada juga camat perempuan Ren. Enggak Rik? Iya Ren. Ayo dong kamu coba. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi saya sambil baca ya. Yaudah. Halo, selamat siang Bu Camat. Selamat siang Pak. Ini Bu, saya Anton, Lurah Kebon Pala. Oh, Pak Anton. Ada apa Pak? Ini Bu, sesuai dengan pengarahan Ibu tempo hari, yang mengenai kegiatan orang tua asuh, kami sudah mempunyai daftar nama dan calon orang tua asuhnya Bu. Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Apaan sih nih? Kok nggak kebaca? Yang mana? Ini. Halo? Pak Lurah? Dari Pak Lurah.